perlengkapan. Ada yang tahu lah perlengkapan untuk Kompas. peta, terus Kompas. apa lagi? Pensil. Penggaris pensil. Ya masuk. Jadi ada beberapa perlengkapan untuk navigasi darat. Yang paling utama itu kompas. Habis itu peta. Kompas itu pakai cara kompas masih belum modern. Kalau yang lebih modern itu pakai GPS, Global Positioning System, kalau nggak salah GPS itu namanya. Itu lebih enak lagi, lebih simpel pemakaiannya daripada kompas. Peta tuh dibagi menjadi dua jenis, yaitu peta topografi dan peta kontur. Apa sih peta topografi? Yang tahu? Nggak tahu bang. Belum bang. Belum. Peta topografi. Peta topografi itu peta yang sering kita lihat di Google atau di denah-denah. Itu peta topografi yang ada memuat legenda, ada keterangannya di sampingnya. Pernah lihat peta lah? Pernah. Nah, yang kayak gini. Bukit. Ada keterangannya, ada sungai, air, hutan, pegunungan. Itu peta topografi. Terus tadi peta apa satunya? Kontur. Peta kontur. Peta kontur itu dia menjelaskan tentang keadaan suatu daerah. Jadi keadaan itu curam atau enggaknya. Dia jenisnya hanya garis-garis melingkar, cengkung, atau berhuruf P. Jadi biasanya peta kontur apabila dia semakin melebar itu semakin datar. Dan apabila dia cengkung kayak gini, nah itu curam. Dia opal kayak gini, di dataran. Itu peta kontur. Nah di peta juga ada skala. Menentukan skala itu tergantung kebutuhan kalian. Biasa di peta ada yang 1 banding 50.000, 1 banding 1 juta, kayak gitu. Itu tergantung kalian nanti pengolahan peta, maunya yang kayak gimana, sesuai dengan kebutuhan. Kalaunya mau bikin peta itu. Tapi biasanya peta itu skalanya nggak besar-besar, paling 100.000 kayak gitu. Itu menunjukkan realistisnya dengan apa yang kalian buat peta. Jadi kalian lihat misalnya di IAIN ada menara, terus ada aula segala macam. Nah itu paling penggunaan petanya 1 banding 100.000 untuk legendanya. Masih kurang lengkap. Kalaunya lebih lengkap lagi, dinaikkan lagi skalanya. Itu lebih detail. Kalau perbandingan skala lah. Jarak asli, kalaunya perbandingan 1 banding 1 banding tuh. Kalaunya di peta ada yang pernah lihat di peta. Di samping sininya ada L, ada BT. BT itu ada yang tahu lah, L itu apa, LT biasanya. BT. Ada yang tahu lah. Arah matangin. Arah Lingkar dan bujut. Hah? Lingkar dan bujut. laut timur, barat timur. LT dan BT itu biasanya bujur timur, lintang barat, lintang timur. Nah, ya kayak gitu. Itu ada garis-garisnya lagi di dalam peta. Nah, itu
nanti ada jenis perhitungannya, ada jenis keilmuannya lagi untuk menghitung lintang bujur, lintang timur. Terus ada yang pernah lihat 42 titik 52 koma 41,5. Ada yang tahu lah cara bacanya kayak gimana? Salah, fokus dulu lah. Iya. Aduh. Nanti pencetin ya. Ntar dulu. Ntar lah, gua angkat dulu. Langsung situ. Ntar. Satu bang. Ini loh bang. Enggak ada. Kentang, tolong slik. Sini kan. Kentang. Boleh kok. Boleh lah. Cuma kentang. Iya lah. Cuma kentang. Tadi lu baca cuma masak baboria, katanya insya Allah bang. Insya Allah buahnya itu berarti enggak. Insya Allah. Kalau ucapannya insya Allah tuh 80% pun nggak berangkat. Mana aja? Nggak gitu caranya. Langsung masukin ke gelas itu. Foto cuy. Bersihin di bawahnya. Gimana kita tadi? Sampai gimana cara nyebutnya? Nyebutnya. Berikutnya. Ini cara penyebutannya 42 derajat 52 menit 41,5 detik. Itu yang ada tertulis di dalam peta biasanya. Coba buka Google Map kalian. Cari lokasi secret, tandai, nanti ada keluar yang kayak gini. Itu bang. Kepala tadi. Lain tuh jauh. Atau lokasi kampus. IM tuh. Kenapa kita ke situ? Udah. Coba kan. Enggak. Astagfirullah, mimpi Anda lemah. Enggak jadi. Nanti penjaga mobil itu. Tapi ada yang ganti. Ketika Sudah dapat lah. Coba lah. Cek. Coba cari di Google IAIN gitu. kayak gini. Itu bang. Dia tuh terus itu. Bertanda Ada lintang bujur timurnya, ada lah. Coba di dalam.
Coba buka Google Earth. Google apa? Google Earth. ART. Nggak punya. Iya, bukan situ, bukan situsnya, bukan di ada situsnya tuh. Oh. Google ART lah. Earth. Art. Hah? Art. 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 Iya, Nah ya. Anggaran rumah tangga. Earth. Art. 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 Art bumi coy. Art. Bukan art. ART. Iya. Art kata kamu. Art itu bumi. Kalau art tuh gambar. Iya itu. Google Earth. Astagfirullahaladzim. Nah, dia kayak gini. Dari satelit. Ada 200 berapa kayak gitu kan, berapa sekian. Nah, kayak gitu. Itu. Kalau di peta itu lebih jelas lagi, memang nggak berubah. Kalau di Google Map bisa berubah loh. Mana? Ini sudah ngerti lah semuanya. Peta tuh dibagi menjadi dua, peta topografi dan peta Kontur. kontur. Terus kalau sudah paham di peta, Bang boleh nanya nggak? ya Itu tuh dua jenis peta tuh apa? Maksudnya perbedaannya dan guna-guna itu, gunanya salah satu. perbedaan dengan perbedaan peta kontur di peta topografi. Gunanya itu masing-masing tuh apa? Kalau peta topografi itu dia kelebihannya itu memuat lebih banyak legenda, lebih jelas, lebih rinci. Kalau kontur, nah peta kontur tuh seperti ini. Oh, kayak gambaran bumi. Ya, cuman lingkaran-lingkaran. Dia semakin rapat, semakin luas. Itu ada penjelasannya. Nah, kalaunya di peta topografi itu kekurangannya, dia nggak memuat ini. Cuman jalur. Di sini ada pohon, di sini ada apa, ada sungai, ada danau, cuman kayak gitu. Tapi kita nggak tahu medannya. Yang sering dipakai itu Topografi itu karena lebih jelas untuk kita orientasi medan, itu lebih enak. Kalau kayak gini kita nggak tahu kan ada apa-apa aja, di mana aja posisi kita. Nanti kita belajar cara menentukan posisi kita, menentukan posisi suatu objek. Ajimut, baik ajimut. Nah, habis itu kita tadi peta sudah paham lah. Kita ke alat lagi, yaitu kompas. Ada yang tahu kompas itu apa? Buat menentukan arah. angin. Ya. Menentukan arah. Kurang tepat kalaunya kompas itu menentukan arah utara bumi, arah utara magnet bumi. Kompas adalah alat penunjuk arah yang digunakan untuk mengetahui arah utara magnetis. Jadi bukan arah utara sebenarnya lah. Kalaunya kita buka kompas loh. Ini nih nggak menunjukkan arah utara sebenarnya. Magnetis, utara magnetis. Kalau utara sebenarnya tergantung kita menyesuaikan posisi kita, barat di mana, selatan di mana. Misalnya kita ke sini, utaranya di depan kita, selatannya di belakang, baratnya sebelah kanan, kiri, timur, kayak gitu. Ini hanya menunjukkan arah magnetis bumi. Arah magnetis bumi ada di mana? Kutub utara dan selatan. Nah, arah magnetis bumi itu ada kutub utara dan kutub selatan. Makanya kalau kalian kalau bisa sampai ke kutub utara atau kutub selatan, itu jarum jamnya mutar terus. Soalnya pusat magnetisnya di situ. Kayak gitu. Nah, kompas itu terdiri juga ada kompas silva, terbagi menjadi dua. Apa aja itu dua?
kompas orientering. Sama kompas kompas dan kompas bidik, kompas prisma. Ini kompas bidik biasa yang kita punya. Kalau nya kompas silpa itu nembaknya dari bawah kayak gini. Dia nggak ada azimut azimutnya, cuman ada azimutnya. Nanti aku jelaskan azimut itu apa. Itu kompas silpa nembaknya kayak gini dari bawah. Kalau ini kompas bidik, nah kayak gini makainya. Ada yang pernah pakai kompas loh sudah? Udah pernah pakai? Udah pernah. Lain kompas sepatu lah. Nah kalau ini dia ada azimut dan bek azimutnya, ada arah penunjuknya dan arah baliknya. Kalau di kompas silpa orientering itu nggak ada. Kita harus ngitung sendiri bek azimutnya berapa. Itu jenis kompas. Terus kompas bidik ini ada lagi bermacam jenisnya lagi. Ada ya penambahan teknologi lah. Kalau kita ada yang pakai fosfor, ada yang enggak. Fosfor itu ketika kita malam hari dia bisa nyala. Kayak apa ya? Kapur kayak gitu yang nyala. Fosfor tuh kayak gitu. Jadi nggak usah pakai lampu. Itu kompas. Terus ke alat selanjutnya itu ada protaktor. Protaktor itu alat yang berbentuk persegi 4 yang digunakan untuk mempermudah kita menentukan koordinat. Nah ini namanya koordinat tadi yang 43 berapa menit berapa detik itu koordinat. Ini lebih enak kita nanti kita praktekkan gimana cara memakainya, penggunaannya lah. Ini namanya ini apa, protaktor, penggaris protaktor. Sampai di alat ada yang masih belum paham, tahu yang ditanyakan. Yang ditanyakan. Bang, tadi kan kompas tuh ada 2. Nah, bidik sama prisma nih Sama prisma. kalau yang orientering tuh sama yang silva. Sebeda sebutan aja. Sama artinya. Ada yang nyebutnya kompas silpa, kompas orientering, ada kompas bidik, ada kompas prisma. Tapi sama kegunaan. Yang tanyakan lagi lah untuk alat-alat untuk navigasi. Untuk navigasi kita kalau di gunung hutan itu nggak ribet. Kalau ada peta, ada kompas, apalagi ada GPS, itu paling enak sudah, nggak mungkin tersesat. Mau kemana aja enak, nggak bakalan mati lah kayaknya misalnya tersesat. Kalau anak GH kayak gitu. Ada lagi yang ditanyakan masalah alat peralatan. Alat untuk navigasi darat emang cuman 2 ini aja atau sebenarnya ada yang lain, cuman basicnya ini dulu? Basicnya navigasi darat tuh kayak gini, mengenal peta, mengenal kompas, apa aja untuk navigasi itu. Untuk penunjuk arahnya nanti ku jelaskan juga. Kita masuk ke orientering lah.
Ini apa tadi? Ini Di kada ini nih. Protaktor. Protaktor. Kalau yang itu kompas, Bidik. kompas prisma. Bidik ada azimut sama bek azimut ya, bek azimut. Orienteering ini kita menjalankan kegiatan navigasi. Jadi kita sudah di lapangan, ngelihat keadaan sekitar, itu namanya orienteering. Nah, di dalam orienteering itu ada beberapa jenis. Ada orientasi peta sebelum melakukan resection dan intersection. Orientasi peta adalah menyamakan kedudukan peta dengan medan sebenarnya, atau dengan kata lain menyamakan utara peta dengan utara sebenarnya. Itu orientasi peta. Jadi kita punya peta. Ini peta. Biasa di peta di samping sininya itu ada utaranya. Nah, baru kita samakan utara peta dengan kita. Utara petanya berapa? Kita berdiri di mana? Misalnya kita berhadap ke sini lah. Kita buka peta, hadapnya ke sini. Ternyata utaranya sebelah sini. Utara kita ke sini. Baru kita kita yang menyesuaikan peta. Kayak gitu. Baru kita melakukan orientasi peta, orientasi medan. Nah, orientasi medan itu ini kita mau resection dan intersection lah. Orientasi medan, kita melihat keadaan sekitar. Apakah di sekitar kita tuh ada jurang atau ada pohon rimbunan kelihatan, atau ada objek yang besar, kita samakan dengan yang di peta setelah kita orientasi tadi. Nah, habis itu kita resection. Nah, resection, ada yang tahu lah resection itu apa? Tembak lokasi. Tembak lokasi lah. Resection adalah metode untuk menentukan kedudukan atau posisi kita di peta dengan menggunakan dua atau lebih tanda medan yang dikenali dan diketahui posisinya di peta. Paham lah? Atau kurang? Di sini tadi kan menentukan kedudukan atau posisi kita di peta dengan menggunakan dua tanda atau tanda medan yang dikenali dan diketahui posisinya di peta. Nah, jadi fungsinya orientasi medan dan orientasi peta tadi memudahkan kita supaya melakukan intersection. Paham lah? Nih kita buka peta, buka. Kalau tadi langkahnya apa? Orientasi Menentukan peta. arah. Orientasi peta menentukan Utara. arah utara peta. Terus nggak mungkin dong kita melihat peta nggak tahu legendanya. Kita lihat legendanya, baru kita orientasi medan. Kita lihat sekitar kita ada apa aja dekat-dekat kita. Nah, kita resection sini. Resection ini menentukan kita di peta. Kita kan nggak tahu nih, cuman buka peta, nggak tahu kita di mana posisinya. Nah, baru kita resection. Yang kelihatan dengan kita setelah orientasi medan tadi, kita masukkan, kita tembak menggunakan kompas. Misalnya aku cuman bisa lihat rektorat, aku tembak rektorat, dapat berapa derajat. Terus apalagi yang bisa kulihat? Menara, itu yang kutembak. Jadi nanti ketemunya rektorat di sini, menara di sini, kita tarik garis lurus. Di sini kita titik tengahnya, persilangan dua garis yang objek yang kita tembak. Di sini arah kita, di sini posisi kita.
baru kita lihat di peta kita tuh dekat mana aja. Olehnya misalnya nggak kelihatan, ternyata di belakang kita itu ada jurang, sebelah kita tuh ada danau, sebelahnya lagi ada sungai. Nah baru kelihatan itu dari legenda. Kayak gitu kalau nya resection. Kalau nya intersection ini menentukan posisi suatu titik benda di peta dan menggunakan 2 atau lebih tanda medan yang dikenali di lapangan. Tadi kita kan nembak 2 objek nih yang berbeda menentukan posisi kita loh. Itu resection. Kalau nya intersection itu mencari benda yang kita kenali. Misalnya di legenda kita lihat ada menara, ya tower lah, tower ini. Tapi kita nggak tahu posisi kita dengan tower ini di mana. Jadi kita tembak tower 1, terus kita cari lagi dekat tower itu ada apa. Misalnya ada masjid. Baru kita tarik juga, nanti ketemunya titik silang kayak gini juga. Itulah posisi towernya. Kayak gitu. Paham lah? Kalau nya resection itu posisi kita di peta. Kalau yang intersection posisi benda di peta yang nggak masuk di dalam peta legenda. Kayak gitu. Anu bang, kalau misalkannya benda tadi harus kita lihat tuh bang. Maksudnya yang kita tentukan benda tadi. Iya. Misalkan Harus yang kita lihat. Itu syaratnya harus kita lihat dan kita kenali di medan, di lapangan, kayak gitu. Itu untuk resection dan intersection. Ada pertanyaan lah? Harus silang nggak bang? Iya. itu tuh bang, misalkan silang tuh harus Silangnya kayak gini lah. Di sini posisi kita. Berarti kita- Intinya 2 garis yang menyempit. Di situ posisi kita. ada harus kita itu silangnya tuh ada utara ada bang. Maksudnya Ada. Enggak. ke samping gitu kah atau ke mana itu oh bisa ya. Silangnya kayak gini. Di sini posisi kita. Misalnya kalian nembak di sini, dapat arahnya. Terus dapatnya di sini. Tarik. Misalnya 3 objek. Di sini 1. Tarik ke sini. Di sini posisi kalian. Tarik juga ke sini. Di sini posisi kalian. Kayak gitu. Yang benda tadi kayak bang. Benda sama. Misalnya kalian di sini cuma bisa lihat Masjid, masjid, rektorat, gitu kan. Iya. Cuma bisa lihat. Arahnya berapa? Sekian. Sekian. Tembak. Ketemu garis yang menyempit atau persilangan, itu posisi kalian atau posisi bendanya. Posisi objeknya lah yang kita tembak. Kayak gitu. Paham lah resection intersection. Ini ilmu paling dasar untuk navigasi darat. Paham lah. Kalau nya praktek lebih enak nanti. Lebih enak. Kalau nya teorinya memang agak rumit. Terus selain kita misalnya nih kita kompas rusak, jarum jamnya pecah lah atau bengkok misalnya di lapangan, cara kita mencari arah utara kayak gimana? Ada yang tahu lah? Melihat matahari. Iya. Lihat matahari, terus serangga Arah angin, udara. Itu ya bang, matahari ya. matahari terbenam di Barat. di barat. Berarti kita bisa mencari timur lah, timur, selatan, utaranya bisa tahu lah. Jadi kita apabila kita nggak punya kompas, kita masih bisa lihat arah utara kita tuh di mana. Salah satu caranya dengan lumut di belakang pohon, lumut yang ada di pohon. Jadi lumut itu dia tumbuh yang tidak terkena sinar matahari, lembab loh, lumut tumbuh.
Jadi lumut itu yang tidak terkena sinar matahari itu adalah barat, arah barat. Nah, kita tahu arah baratnya matahari terbenam barat loh. Nah, jadi di belakang pohon ini pohon. Di sini lumut. Itu barat. Di sini apa berarti? Timur. Nah, di sini yang dilalui matahari loh. Timur loh. Nah, berarti di sini timur, barat, sininya Selatan. di sini utara. Nah, kayak gitu. Yang paling mudah lagi kalau kita ketemu makam orang Islam. Itu kepalanya Menghadap ada kiblat. kiblat di mana? Arah mana? Arah mana? Arah barat lah. Batu nisannya itu menghadap ke arah utara Ka'bah. Itu pasti. Nggak mungkin salah. Kalonya nggak bisa lihat itu. Itu sih yang paling valid. Kalonya kita nggak bisa menentukan arah, kita bisa lihat lumut. Kalonya kita jalan-jalan ketemu makam, biasanya makam orang zaman dulu. Kalonya di hutan-hutan, tapi jarang. Valid itu lumut. Kalau kita nggak punya patokan arah, nggak tahu nih kita nih di mana, tuh kan? Sama lihat matahari tenggelam dari mana? Sama matahari tenggelam di sana barat, di sini apa? Jelas lah. Sebenarnya ada lagi binatang, aku lupa, tapi binatang dia menuju ke arah mana gitu. Nah, dia tuh apa? Kayak semut, serangga kayak gitu, tapi nyala badannya. Bukan kunang-kunang. Ada binatang, lupa aku namanya. Itu mencari dekat lumut. Dia binatangnya kayak gitu. Ini untuk navigasi darat, untuk intersection dan tanda alam lah. Karena mencari utaranya dengan tanda alam. Paham lah? Apalagi? Atau kurang paham? Kurang paham. Yang mana kurang paham? Intersection. Yang mana? Paham lah? Intersection. Bingung Masih bingung narik-narik gitu bang. Kan kalau misalnya di kota kan bang ada kemungkinan pas kita tarik dari solusinya, apalagi kalau yang perbandingannya jauh. Jadi kan pasti kalau misalnya salah nariknya pasti bisa tersesat. Itu tuh ada Tergantung. Kalau itu kan menentukan posisi kita kan. Kita cari lagi. Kalau memang nggak yakin, cari lagi objek lain sampai ketemu. Itu bisa ya, berarti memang lebih dari 2, 3. Paling minimal tuh 2. Kalau menentukan posisi kita di peta lebih enak. Makanya ada tadi orientasi medan. Misalnya kalian dalam ruangan apa? Dalam ruangan yang bisa dilihat. Makanya kalau bisa ke lapangan, tanah lapang gitu kan, yang lingai lah kata orang Banjar tuh, baru di situ buka peta, baru kita intersection di situ lebih enak. Kalau di Tangkiling biasanya kita kegiatan di lembah. Kita buka peta di sini. Terus ada legendanya itu bukit-bukit kan, kita tembak bukit tuh ada sebelah sini, kita nggak tahu nih bukit apa, bukit A, di sini bukit B, kita nggak tahu nih nama bukitnya, tembaklah, tarik, berarti posisi kita ada di lembah. Baru kita lihat di sini di legenda peta, oh ternyata
bukit yang kita tembak itu Bukit Tunggal. Di sini Bukit Tangkiling. Kelihatan sudah tahu kita arahnya. Kalau kita ke situ Bukit Tunggal, kalau ke sana itu Bukit Tangkiling. Enak sudah. Kalau kayak gitu, paham lah. Tuh ini sekalian intersection dan intersection. Tapi sebelumnya tadi menentukan arah dulu kita bang. Iya, utara peta. Misalnya utaranya di sini. Nah, utaranya. Oke, paham bang. Yang paling utama tuh utara peta dulu kita buka. Di mana? Kita samakan dengan kompas. Ini peta, utaranya di sini. Misalnya kompasnya utaranya ke sini, kita samakan. Sudah kayak gitu. Baru kita section. Mudah kalau Gunung Hutan nih. Kalau sudah paham. Kalau teorinya memang agak pusing. Yang ini bang apa nih bang? Apa jadi namanya ini? Protaktor. Gunanya di peta tahu? Protaktor itu kita di sini kan ada sudut-sudutnya. Nih ada berapa ribu, ada ratusan. Sama kayak azimut dan bekazimut juga. Ini untuk menentukan koordinat. Itu lebih dalam lagi menentukan koordinat kita. Itu lebih valid lagi koordinat. Lebih enak kita carinya. Kalaunya protaktor. Nanti di lapangan bisa aja pakai. Protaktor tuh ini jaka bang atau ada yang lain lagi jenis lain? Protaktor tuh memang kayak gini aja. Cuman ini jenisnya. Yang aku tahu lah ini aja. Ini banyak fungsinya. Ini nih. Ini nanti untuk menunjukkan bujur timur, bujur barat, bintang timur. Ini di sini. Kalau protaktor. Ada yang ditanyakan lagi kah? Dok. Tadi kan JPN misalnya tadi tidak kompas kan bisa melihat arah dengan yang cara tadi. Kayak apa misalnya di lapangan tuh ada kejadian misalnya petanya yang rusak atau basah tuh bang, ada kayak trik supaya kita tahu posisi kita lah supaya kada tersesat lagi lah. Mas, petanya ini sudah hancur kah kasusnya atau masih bisa dilihat? Misalnya Enggak, kada ada peta bang, kada ada peta gen. Kada ada peta. ada peta aja Ada gitu. kompasnya. Ada kompas aja. Kalau ada kompas sama aja bohong kalau nggak ada petanya, percuma aja kita. Iya. Nggak bisa juga. Nah itu tadi masuknya ke survive. Kalau kayak gitu. Kalau lebih enak kita nggak tersesat tuh cari sungai. Kalau kita di Kalimantan ikutin arah sungai itu sampai ketemu permukiman warga dari atas hulu lah, atas tuh lah, dari hulu ke hilir. Nah ikuti hilirnya, arah turun air tuh ikuti aja, pasti ada dapat pemukiman. Kalau tersesat nggak ada apa-apa lagi nih, peta kita hilang segala macam. Nah, itu cari sungai terdekat. Ada lagi yang ditanyakan? Bingung nggak Dak? Wah, Di mananya bingung Dak? tapi mungkin kalau praktek bisa aja, maksudnya tuh yang nariknya tuh nah bang masih bingung kayak ini benda tarik garis, nariknya tuh nah arah mana, kok bisa ditarik ke sini itu dia masih bingung. Terus kita di sini kayak mana gitu, itu yang belum kayak. Tarik silang. Nah Persilangannya tuh dapat dari mana? iya, kenapa harus ke sini, kenapa nggak ke sini, ya gitu. Nah Ah, itu yang bingung, kayak ngikutin apa kita narik si garisnya tuh nah bang. Itu pakai protaktor yang itu nanti jadi kan nanti di misalkan nembak analog PK jimutnya berapa, titiknya dulu di belakang terus garis sekali udah lo kita nembak lagi misalkan nggak lo apa namanya nih apa menara, misalkan nembak menara dapat PK jimutnya lo kan keluar angkanya tuh dihitung itu tuh ada titik belakangnya PK jimutnya itu di titik, jadi garis kena ada ketemu di antara dua ini. Oh di tengah Oh. gitu lah. Nah,
Jadi ada depan, ada belakang, titiknya baru ditarik. Iya. Gak asal tarik. Nggak asal tarik. Oh. Cuman Lupa aku pasti ke jelasin lah. ini, pasti kesilang. Azimut. Nah, azimut. Azimut ini arah kita menentukan arah tadi. Yang ditembak tuh. Kita ngebidik satu objek, misalnya lu ngebidik depan nih, dapatnya berapa derajat? 180. Kalau azimut taruh lupa aku. Azimut itu 180 derajatnya. 0 sampai 360. Azimut kurang dari 180 Lebih kalau dari azimut kurang dari 180 jadi tambah 180. Misalnya aku dapat arahnya 70 azimutnya. Bek azimutnya berapa? 90. Iyalah. Kalau azimut ditambah dikurang. Ditambah dikurang. Kalau nya 70 nih. Back azimut. Back azimut kurang dari. Azimut itu lebih dari 180 itu dikurang. Kalau nya kurang dari 180 itu ditambah. Nah, berarti ini berapa? Tambah. Kurang dari 180 Tambah. ditambah berapa? 180. 180 berapa? 250. 250 Besok pulang lambat nih. 250 derajat. Ini derajat lah. 250. Ya, 250 derajat. Jadi total putaran derajat itu ada 360. 360 kan? 360. 360 itu sama dengan 0. Kalau kita ketemu 0 berarti totalnya 360 derajat kayak gitu. Nah, ini adalah azimut. Bek azimut misalnya 190 ditambah dikurang. Kurang lah. Berapa? 180. Berapa? 10 derajat. 10 derajat. Itu ketemunya 10 derajat. 180 bang. 180 lah. Iya, Hah? Dia sama dengannya 10 bang. Ini 10 loh. Dikurang 180. Dikurang 180. Ini 10. Iya. 10 derajat. 10 jadinya 10 derajat. Paham berarti azimut bek azimut lah. Bang. Oke, kita tes lah. Hitung tadi pakai ini loh bang. Ya, Protektor. tik silangnya. Silang. Itu azimut bek azimut. Ada lagi yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan? Lagi. Navigasi darat selesai kan? Cara kita mengetahui berapa derajat itu memang kayak gini. Misalkan kan kita mengambil ini loh, kita anu loh, dapat. Itu yang ngambil yang mananya? Yang atas apa bawah? Yang atas. Yang merah. Yang di bawahnya itu apa bang? Bek azimutnya. Oh. Berarti yang di bawah itu misalkan nah misalkan ini 230 azimutnya, bek azimutnya 90, tapi itu udah kurang 180 gimana bang? 90. Berarti bek azimutnya yang 90. Itu kan tadi nembak azimut loh, atasnya. Kalau dikurang kah ditambah? Kalau nya. Kalau bek azimutnya kayak yang 90 Ah, dia baik.
Jadi patokannya tuh bukan misalnya kalau azimut tuh udah pasti ditambah, baik azimut tuh udah pasti dikurang. Enggak. Berarti misalkan itu 90 berarti ditambah 180 derajat. Ini misalkan di bawah 150 ya bang? Dikurang. Misalkan dikurang, misalkan di atas. Misalkan back azimutnya di atas 180 itu dikurang. Ya, Misalkan di misalkan bawah di bawah 180 ditambah. itu ditambah. Ah. Azimutnya kan bang? Misalkan Sama aja loh. sama aja Sama aja ditambah bang. aja tetap bang lah. Sama misalkannya back azimutnya misalnya di atas 180 Ah. tetap dikurang. Tetap ditambah. Pokoknya rumusnya back azimut itu kurang dari 180. Berarti ditambah loh. Oke. Nah, kalau nya azimut itu lebih terbalik, kurang dari 180 itu ditambah. Kalau nya lebih dari 180 itu dikurang. Iya. Itu azimut back azimut. Ini titik balik dari apa yang kita tembak. Paham lah? Insya Allah. Paham? Insya Allah bang. Beneran? Coba dulu bang. Misalnya Yang 250 itu kan kita hasil tadi dulu bang. Ya. 250 sampai dengan 10. Betul di peta itu kayak apa bang? Nah iya. Baru itu menyamakan Makanya pakai protaktor, menyamakan dulu utaranya cara peta. itu. Ini dapat nih sudah 250 derajat. Ini peta. Ini utara. Utara loh. Terus kalian menentukan posisi di sini, di sini. Di sini objek yang kelihatan. Di sini misalnya 132. Di sini dapatnya 185. Oh, bang. Itu yang hasil tadi lah, yang ditulis di situ tadi. Maksudnya hasil dari hitungan kita tuh. Bukan. Oh, lain. Di sini loh kita loh. Iya. Ini kita nembak ke sini dapatnya 132 derajat. Iya. Di sini 185 derajat. Ya lo. Iya. Hitung nih berapa 132. Oh, yang Ini lebih kah kurang? kurang. Kurang. Ditambah kah dikurang? Ditambah. Ditambah 180 berapa hasilnya? 200. 302. Hah? Tambah 180. 132. 82 1 Astaga. Iya, 302. 302. Iya deng, iya. 302. Ya. 300 312. 312 312. 312 Kan itu 3 loh. Oh, iya. 312 nya. 312. Udah lo. Iya. Ini ditambah dikurang. Dikurang. 185. Jadi kurang. Oh, itulah. Kurang 180. Jadi 5. 5. Ya lo. Jadi ini kita nembak sini azimutnya di mana? Tarik pakai protaktor. Jadi kayak gini, mana protaktornya? Kita cari di sini utaranya tadi mana? Nih, lo. Nah. Kita tarik ke sini. Sesuai arahnya tadi. Ini berapa? 132. Mana 132? 132 di bawah sini. Lo, di bawah sini. Titikin di sini. BK jimutnya 300. 12. 312 di mana? Di sini. Nah, ini baru satu titik. Terus kita tembak lagi ke sini 185. 185 di mana? Nah, 185 nih. Nah, di sini 185. Nah. Terus kajimutnya 5. BK jimutnya yang kita tarik. Nah, ini ke sini. Ini ke sini. Tariknya garis lurus. Oh berarti Di sini tempat kita. per 1. Gimana sih? Iya ya. Tinggi paham lah. Paham. Paham lah. paham. Nanti kita praktek, Pak. Oke. Tapi di sini teorinya ada yang dipertanyakan, masih bingung di sini aja lah. Tentang kompas, peta tadi sudah paham.
semua. Insya Allah. Insya Allah paham. Insya Allah. Navigasi darat tuh cuman ini aja. Kalau di tempat orang yang beda-beda, ada yang nyebutnya tuh ada yang nafrat, nafdar. Nah itu kalau kita di sini navigasi darat. Kalau aku yang pernah belajar tuh di Malang tuh mereka nafrat nama ininya, navigasi daratnya. Navigasi darat. Kalian nikjut untuk kebutuhan materinya cuman ini, mengenal section, intersection, ajimut, bekajimut. Nanti belajar ngebidik objek. Dengan melihat dua benda yang paling masalah. Kalau intersection untuk menentukan lokasi benda dengan melihat dua yang paling masalah. Ini tadi mana? Harus lurus tapi kalau yang gitu. Enggak ada yang maksudnya yang di atas dan bawah Kalau tuh. yang bawah itu Yang bawah ada ya, Bang? yang Yang putih ajimut. ajimut, yang merah ajimut. Yang Mana ajimut. kompas satunya tadi? Atas ajimut, bawah ajimut. Sama Bang Bara. Atas ajimut, yang merah ajimut, yang putih bek ajimut. Ada merah putihnya saya kemarin. Atas tuh merah. Ini ajimutnya. yang abang dulu. Ini yang sini. Oh iya. Nah, di bawah ini bekajimutnya, di atas ini bekajimutnya. Yang di situ Bang yang dia. Oh yang merah. Yang bawah nih, yang putih itu ajimut. Putih tuh ajimut bang. Yang Kan bek ajimut. putih itu ajimut. Ajimut yang posisi yang gitu nah. Maksudnya Yang di kan bawah, di belakang atasnya yang bekajimut. Oh, begitu. Kebalik. Nah, Bek ajimut yang bawah, bek ajimut yang di atas, ajimut yang bawah. ada lagi yang ditanyakan. Yang bawah. Langkah-langkahnya tadi sebelum memulai resection, intersection, ngapain aja. Bang, kompas bidik tuh penggunanya kayak gimana? Kompas bidik. Bukan. Yang satunya apa namanya? Sama aja, tapi ini lebih susah karena kita harus kayak gini, karena kalau yang itu cuman kayak gini lebih enak, kita ada kaca pembesarnya itu yang dipakai barang. Sesuaikan. Cara penggunaannya tuh harus rata. Nah, jangan mereng-mereng kayak gini. Kalau mereng-mereng kayak gini dia berubah. Tangannya begini kan. Saya tadi bek ajimut. Bisa enak kalian intinya rata. Kalau kayak gini bisa nih supaya menahan ratanya. Nah, misalnya kalian anggap kayak gini rata, sudah tembak kayak gitu. Cara penggunaan kompasnya. Orientasi medan. Pak, ada yang ditanyakan lagi? Kalau enggak biar kita praktek. Prakteknya Bang. Praktek Sudah Pak. lo, sudah tahu lo. Insya Allah. Menentukan arah Nanti utaranya waktu dulu. misalkan praktek nanya boleh lah bang. Boleh lah. Kan namanya kalian belajar, lain ujian ini. Iya, Cepat tiba-tiba Bang, ada ujian. prakteknya boleh nggak pakai tes? Iya. Iya, Pakai biar peta. kayak langsung tidak. Nah, bisa. Jadi paham. Kalau begini udah paham. Kita pakai denah lah. Kita ke lapangan bola gitu lah. Iya. Apa yang mau ditembak misalkan yang ini katakan Terima kasih. iya iya. Yuk. Ayo kita ke lapangan. Bang HP-nya dibawa apa enggak? Bola lah. Oke. Serah kalian ya.